Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Yang sedang sakit, ayo kita doakan agar segera sembuh dan sehat lagi. Yang sehat tetap jaga protokol kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Nimas ya. Masih ingat kan? Oke. Nih, kali ini dengan mata pelajaran Sistem Internet of Things. Oke. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Sistem Internet of Things atau yang sering dikenal dengan sistem IoT? Ya, Sistem Internet of Things merupakan suatu sistem atau kumpulan dari beberapa platform komponen elektronika yang membentuk suatu fungsi atau sistem itu sendiri, di mana antar komponen tersebut terhubung melalui suatu mekanisme yang disebut dengan interface yang berkomunikasi melalui internet. Jadi sederhananya, dengan sistem IoT ini kita bisa mengontrol sesuatu lewat jarak jauh. Keren kan? Nah, di kelas 11 ini, mata pelajaran sistem IoT dimulai dengan pembahasan tentang apa itu sistem interfacing. Kemudian nanti kita juga belajar tentang dasar-dasar elektronika, mikrokontroler, bahasa pemrograman, kemudian baru masuk ke IoT itu sendiri. Sekarang kita mulai dengan sistem interfacing ya. Bagian 1. Perhatikan contoh sistem interfacing dari gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian ungkapkan dari gambar tersebut? Ya, seperti yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu, gambar tersebut adalah sebuah gambar sebuah komputer atau laptop yang kemudian terhubung dengan sebuah modul atau kumpulan komponen elektronika yang terlihat di situ ada LCD, bohlam, switch, dan lain-lain. Nah, dari contoh tadi, apa yang bisa kalian simpulkan yang disebut dengan sistem interfacing? Nah, sistem interfacing itu adalah sebuah sistem di mana kita tidak dapat langsung menghubungkan. Jadi, awalnya sistem interfacing itu kita tidak dapat langsung menghubungkan pemroses utama dengan peralatan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. Jadi, yang tadi itu kita tidak bisa langsung menghubungkan seperti laptop dan komponen ini tidak langsung dapat berhubungan karena ada hal-hal yang berikut. Terdapat beraneka ragam peralatan atau piranti yang memiliki metode operasi beragam. Laju transfer data dalam piranti seringkali lebih lambat dibandingkan dengan laju transfer data dengan pemroses utama. Piranti seringkali menggunakan format data yang berbeda dengan pemroses utama. Nah, maka diperlukan betul suatu cara supaya hubungan kedua piranti ini antara laptop dan modul ini dapat berjalan dengan. Nah, jadi tidaklah praktis untuk menghubungkan mikroprosesor secara langsung dengan piranti yang ingin dijalankannya. Jadi nggak bisa langsung dihubungkan. Diperlukan suatu teknik untuk menghantarkan pemroses utama dengan dunia luar. Nah, ini ada dua cara tekniknya, yaitu satu, perangkat lunak berupa program. Nah, jadi kayak si komputer tadi itu mau menggerakkan modul robot. Nah, modul robot ini dihubungkan langsung kan nggak bisa. Nah, harus ada perangkat lunak atau software yang berupa program. Program apa? Yaitu program ini merupakan suatu prosedur tertentu untuk menjalankan piranti. Jadi misalkan kalau pakai Arduino, kita pakai program yang namanya Arduino IDE tulisannya. Dalam dunia komputer, program ini lebih dikenal dengan drive atau installer. Jadi harus ada installernya dulu sebelum kita menjalankan program.
Yang kedua ada perangkat keras berupa IC, chipset, onboard card, dan lain-lain. Atau berupa microcontroller dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari hardware. Oke. Kemudian ruang lingkup interface. Interface bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan disiplin ilmu komputer lainnya. Nah, disiplin ilmu komputer ini antara lain ada 1, elektronika analog dan digital. Nah, nanti kita akan pelajari ini di bahasan selanjutnya. Ada mikroprosesor. Mikroprosesor itu seperti yang pernah kalian pelajari secara singkat kemarin itu adalah pemroses utama dalam komputer. Ada organization-nya. Jadi ada organisasi khusus yang mengatur tentang datasheet atau komponen-komponen ini harus pakai yang mana, seperti itu yang mengatur organisasi. Yang selanjutnya ada arsitek komputer, komunikasi data. Nah, ini penting, komunikasi data dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu juga sangat penting. Nah, selanjutnya ada namanya operasi input output. Nah, sistem komputer tidak berguna tanpa adanya peralatan input dan output. Diperlukan suatu model input-output I/O yang menghubungkan peralatan ini ke dalam sistem komputer. Nah, modul ini menjalankan 2 fungsi utama, yaitu 1 sebagai interface dari dan ke CPU atau mikroprosesor dan memori melalui bus sistem sentral. 2. Sebagai interface sebuah perangkat peripheral atau lebih menggunakan sambungan data tertentu. Nah, jadi intinya sistem interfacing ini bisa dijadikan input, bisa sebagai output gitu. Kita akan mendalami lebih lanjut di bahasan bagian 2. Perkembangan teknologi antarmuka komputer semakin cepat, di mana banyak sekali mikrocontroller, mikroprosesor yang telah memiliki fitur Ethernet, yang salah satu komponennya membentuk jaringan komputer. Dengan adanya fitur ini, antarmuka pengontrolan perangkat elektronika yang dilakukan oleh mikrocontroller dapat dipantau dan dikontrol dari jarak jauh. Oke. Nah, ini yang pertama seperti yang saya jelaskan ada input I/O interface. Interface I/O ada input interface, nanti ada output interface. Yang pertama adalah input interface. Di bagian 2 ini kita masuk lebih detail lagi dari jenis interface ya. Nah, ada input interface, ada output interface. Kalau kalian lihat dari slide ini, apa bedanya? Ya, beda dari input dan output interface bisa kalian lihat dari contoh-contoh berikut. Nah, di sini ada input interface, contohnya yaitu switch, touchpad, sensor. Nah, kita bahas satu-satu ya. Switch, apa itu switch? Ya, switch itu contoh sehari-harinya seperti saklar listrik, seperti di rumah kalian. Disebut input karena switch ini memberi masukan terhadap perangkat lainnya. Masukannya yaitu berupa logika on dan off, 1 atau 0. Dan hasilnya tertampil pada lampu. Jadi kalau misalkan di-on-kan, lampu menyala. Di-off-kan, lampu mati. Nah, itu jadi si switch-nya ini berfungsi sebagai input dan lampunya sebagai output. Output yang menampilkan hasilnya. Yang kedua adalah touchpad. Seperti halnya switch, touchpad pun punya sifat sebagai input karena dia memberi masukan terhadap LCD misalnya. Jadi di HP kalian. Nah, itu kan kalian punya touchpad. Kalian ngetik A, misalkan enggak. Nah, hasilnya bisa dilihat di mana? Di LCD-nya, di layar. Nah, di LCD itu layar. Nah, itu touchpad juga sebagai input. Sensor pun demikian, dia sebagai input karena dia di sini bertindak sebagai penerima perubahan fisik dari lingkungan sekitar. Itu definisi dari sensor. Misal,
Sensor cahaya, dia mendeteksi perubahan cahaya, kemudian mengirimkan respon ke perangkat yang lain, dan seterusnya. Jadi responnya itu ditunjukkan, misalkan kalau sensor kita pakai sensor cahaya, seperti yang di lampu taman di kota-kota. Jadi kalau misalkan cahaya matahari sudah terang atau sudah pagi, sudah terlihat terang, maka sensor akan mendeteksi berapa kerapatan cahayanya, baru diproses sama sensor itu sendiri, dikirimkan hasilnya melalui tertampil di mana? Di lampunya, di lampu taman itu. Oh, kalau cahayanya matahari sudah menyala, berarti lampu tamannya mati. Atau sebaliknya, kayak gitu. Oke ya. Output interface. Output interface contohnya sebagai berikut. Ada LCD. Nah, ini saya kasih gambar salah satu aja. Ini LCD namanya. Ini LCD ya. LCD seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, saya contohkan touchpad ya sebagai input interface yang kemudian mengirimkan sinyal ke LCD. Nah, si LCD ini bertindak sebagai output interface karena LCD akan menampilkan hasil yang dimasukkan oleh touchpad. Terus ada lagi relay, buzzer, motor. Nah, itu contohnya. Nah, si relay, buzzer, motor ini memiliki sifat yang sama, yaitu sebagai output interface, karena mereka di sini yang akan menampilkan gerakan tersendiri. Jadi relay, buzzer, motor, dia itu akan menampilkan gerakan entah itu berputar, atau gerakan slide, atau bergeser, kayak gitu ya. Nah, menampilkan gerakan tersendiri. Relay akan menampilkan gerakan slide atau berupa kedipan LED untuk menampilkan hasil kontrol dari microcontroller. Begitupun juga dengan buzzer dan motor. Motor ini bukan sepeda motor loh ya, tapi motor. Motor ada namanya stepper motor, ada DC motor. Yang juga menampilkan gerakan tertentu, bisa berputar atau bergeser. Nah, yang terakhir ada 7 segment. Di 7 segment ini sengaja memang nggak saya tampilkan, biar kalian nanti bisa cari sendiri. Disebut 7 segment karena dia memiliki 7 segmen atau bagian. Segmen itu kan bagian yang akan menampilkan gambar logika, yang akan menampilkan logika. Nah, gambar 7 segmen bisa kalian lihat banyak sekali di internet. 7 segmen ini disusun berjejer. Nah, kalau misalkan 7 segmen disusun berjejer, kan 7 segmen itu dia dalam satu 7 segmen itu dia bisa menampilkan satu karakter aja. Misal, kalian program si satu 7 segmen itu dengan angka 1 ya sudah 1. Berarti misalkan kalau kalian mau menampilkan angka 10 berarti kalian harus menampilkan kalau kalian harus membutuhkan 2 7 segmen, 1 dan 0 misalkan seperti itu. Nah, cara kerjanya itu nanti akan saya jadikan tugas. Nah, yang terakhir LED. LED ini juga akan bertindak sebagai penampil hasil inputan berupa cahaya. Seperti LED itu lampu loh ya, light emitting diode. Nah, lampu itu di dalamnya ada dioda. Jadi emitting dioda yang bisa dioda yang bisa memancarkan cahaya. Itu light emitting diode. Nah, oke. Saya rasa penjelasan hari ini sudah selesai. Untuk tugas 2, hari ini tanggal 3 Agustus 2021, yaitu 1, cari gambar dari 1 switch. Switch itu kalian pilih, ada bintang ya, tanda bintang di situ bisa pilih salah satu. Bisa kalian pilih tactile switch atau push button switch. Yang kedua, kalian cari sensor temperatur atau motion. Nah, sensor temperatur atau sensor motion salah satu aja. Relay atau buzzer. Kalian cari relay atau salah satu saja buzzer. Yang kemudian ada 4 LED dan kelima 7 segmen. Gambarnya boleh di print. Kalian boleh cari di internet, boleh di print atau kalau nggak punya printer, gambar manual, ditulis di buku tugas. Nah, setelah kalian cari gambarnya, kalian uraikan secara singkat cara kerjanya masing-masing. Pakai kata-kata kalian sendiri. Jadi misalkan kalau kalian cari di internet kan banyak kan switch, misalkan tactile switch, cara kerja, tactile switch ini kan banyak kan, misalkan
10 cm sendiri itu kalau misalkan ini paragrafnya kalau diukur itu. Nah, itu jangan kalian copy paste dari situ. Kalian harus belajar menyimpulkan dari apa yang kalian baca. Oh, jadi switch, misalkan tactile switch, berarti contohnya tactile switch cara kerjanya adalah seperti ini, Bu. Kalian buat poin-poinnya. Begitu pula dengan sensor relay atau buzzer, LED dan 7 segment yang lainnya seperti itu. Oke? Nah, kerjakan di buku tugas, foto hasilnya dan diupload di Google Classroom. Kumpulkan paling lambat hari ini pukul 20 atau pukul jam 8 malam. Oke? Oke, sudah ya? Gitu saja. Saya akhiri dulu materi kita hari ini bagian 1 bagian 2 tentang sistem interfacing. Minggu depan akan saya lanjutkan lagi sistem interface yang lain. Jangan lupa belajar, tetap jaga protokol kesehatan dan semoga kalian tetap sehat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.